Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada teman-teman sekalian. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Statistika Matematika, yaitu Ibu Nisa Fiska dan teman-teman sekalian. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu proyek review jurnal pada mata kuliah Statistika Matematika. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Duratul Nafis selaku moderator yang akan memandu presentasi hari ini, dan dua teman saya yaitu Umira Irayani dan Khaira Ulfia. Judul jurnal yang kami review adalah Analisis Perbandingan Sentimen Pengguna X dan Reddit terhadap Starlink di Indonesia melalui uji hipotesis statistik to proportion z-test yang ditulis oleh Eci Emrieni, Joko Pramono, dan Welly Purnomo, dan diterbitkan pada tahun 2025. Kita masuk pada bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pada era digital saat ini, akses internet telah menjadi kebutuhan mendasar, tidak hanya untuk komunikasi tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, Indonesia memiliki tantangan geografis yang cukup besar, yaitu berupa ribuan pulau dan banyak wilayah terpencil. Kondisi ini menyebabkan pemerataan layanan internet berbasis kabel dan menara sinyal menjadi sulit. Oleh karena itu, muncul alternatif solusi berupa internet berbasis satelit. Salah satunya adalah Starlink yang dikembangkan oleh SpaceX. Starlink menggunakan satelit Low Earth Orbit atau LEO sehingga mampu memberikan koneksi internet berkecepatan tinggi tanpa bergantung pada infrastruktur fisik di darat. Karena kemunculan yang relatif baru di Indonesia, Starlink menimbulkan beragam opini di masyarakat, baik positif maupun negatif, yang banyak dibicarakan di media sosial seperti X dan Reddit. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama. Yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat Indonesia terhadap Starlink yang tercermin melalui diskusi dan komentar di media sosial, khususnya di platform X dan Reddit. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dan proporsi sentimen positif dan negatif antara pengguna X dan Reddit terhadap Starlink. 1.3 Maksud dan tujuan penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika opini publik terhadap teknologi baru, khususnya layanan Starlink di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap analisis sentimen di dua platform media sosial. Yang kedua, mengevaluasi apakah terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi proporsi sentimen menggunakan pendekatan statistik yaitu two proportion z-test. 1.4 Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama, memberi informasi yang komprehensif mengenai pandangan masyarakat Indonesia terhadap Starlink. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan penyedia layanan internet dalam pengambilan kebijakan. Dan ketiga, penelitian ini juga menambah wawasan dalam pengembangan metode analisis sentimen berbasis machine learning terhadap isu sosial di media digital. Bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 2. Tinjauan kepustakaan. Pada penelitian terdahulu, ada beberapa tinjauan kepustakaan. Yang pertama ada analisis sentimen, yaitu merupakan teknik untuk memahami pandangan, opini, atau emosi yang terkandung dalam teks, ucapan, atau unggahan di internet menggunakan pendekatan Natural Language Processing, NLP. Yang kedua ada Long Short Term Memory, yaitu merupakan model jaringan untuk menangani data sekuensial agar dapat mengklasifikasi sentimen secara lebih akurat. Yang ketiga ada Text Processing, yaitu merupakan tahapan pembersihan data dan mempersiapkan data. Yang keempat ada Insert Lexicon, yaitu merupakan metode untuk menganalisis sentimen dengan pendekatan berbasis kamus. Yang kelima ada Two
proportion z-test adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan proporsi antara dua sampel independen. Yang keenam ada Gartner, adalah metode yang mirip dengan pemeriksaan manual dalam pendekatan trial and error. Setiap kombinasi hyperparameter diuji untuk menemukan nilai error terkecil yang dihasilkan. Yang terakhir ada conversion matrix, merupakan alat evaluasi yang digunakan dalam model LSTM untuk menilai kinerja model dalam mengklasifikasikan data dengan akurasi yang tinggi. Evaluasi tersebut memberikan gambaran rinci tentang bagaimana model prediksi kelas data, termasuk analisis prediksi benar, serta kesalahan prediksi. Selanjutnya akan dibahas bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama, saya akan membahas metode pengambilan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode, yaitu crawling untuk platform X dan scraping untuk platform Reddit. Crawling adalah proses otomatis di mana program komputer akan menjelajahi internet untuk menemukan komentar terbaru dengan mengikuti link. Sedangkan scraping adalah proses otomatis untuk mengekstrak data dalam jumlah besar dari sumber online menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengumpulkan informasi seperti teks, gambar, atau data lainnya. Data yang sudah dikumpulkan lalu diseleksi secara manual untuk menghapus data-data yang tidak relevan. Untuk mengumpulkan data dimasukkan kata kunci pencarian yaitu Starling Indonesia ke dalam mesin pencarian. Lalu data dikumpulkan dalam rentang waktu 15 Mei 2024 sampai 31 Oktober 2024. Data awalnya itu berjumlah 1.519 data pada platform X dan 370 data pada platform Reddit. Setelah diseleksi secara manual dan dihapus data yang tidak relevan, jumlah data akhirnya itu berjumlah 1.340 data untuk platform X dan 306 data untuk platform Reddit. Selanjutnya, saya akan membahas metode analisis. Di jurnal ini terdapat 5 metode analisis yang digunakan. Yang pertama itu adalah text processing. Text processing digunakan untuk membersihkan, merapikan, dan menstandarisasi teks sebelum dianalisis. Pada text processing ini terdapat 8 langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada scaffolding, yang kedua ada cleaning, yang ketiga ada slang words normalization, yang keempat ada tokenizing, yang kelima ada stop words removal, yang keenam ada stemming, yang ketujuh ada tokenizer, dan yang kedelapan ada padding. Contohnya itu dapat dilihat pada gambar yang telah saya tampilkan. Untuk metode analisis kedua, dilakukan pelabelan sentimen menggunakan insert lexicon. Pelabelan ini digunakan untuk menentukan sentimen awal, apakah sentimen itu positif atau sentimen tersebut negatif, pada setiap teks berdasarkan kamus kata sentimen bahasa Indonesia. Nah, setelah dilakukan pelabelan menggunakan insert lexicon, kemudian dilakukan analisis sentimen menggunakan model LSTM. Model ini digunakan untuk mengklasifikasikan teks menjadi sentimen positif atau negatif. Yang keempat itu ada uji statistik to proportion z-test. Uji ini digunakan untuk menganalisis perbedaan sentimen antara platform X dan Reddit secara signifikan. Kemudian, hasil pelabelan sentimen platform X dan platform Reddit. Platform X sentimen positifnya 493 data, sedang sentimen negatifnya 486 data. Sedangkan platform Reddit sentimen positifnya 136 data, sentimen negatifnya 110 data. Kemudian ada hasil klasifikasi model STM. Metrik platform X akuratnya 77%, platform Reddit 52%. Precision platform X 74%, platform Reddit 49%. Recall platform X 79%, platform Reddit 61%. F1 score platform X 76%, platform Reddit 64%. Platform X menunjukkan performa yang lebih seimbang, sementara platform Reddit lebih unggul dalam recall. Sentimen positif negatif.
Platform X sentimen positifnya 174, platform Reddit sentimen positifnya 23, platform X sentimen negatifnya 79, platform Reddit 27. Total platform X 253, platform Reddit 50. Kemudian hasil uji statistik. Proporsi sentimen positif X sama dengan 47%, Reddit sama dengan 46%. Proporsi sentimen negatif X sama dengan 52%, Reddit sama dengan 54%. Uji Z. Z positif sama dengan 0,25, Z negatif sama dengan min 0,25. Hasil. Kedua nilai Z berada dalam rentang min 1,96 hingga 1,96, sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antara proporsi sentimen pengguna X dan Reddit. Hasil dan kesimpulan jurnal. Berdasarkan hasil analisis, metode LSTM yang digunakan menunjukkan performa yang berbeda pada masing-masing platform. Untuk platform X, diberi akurasi sebesar 77% dengan precision 74%, recall 79%, dan F1 score 76%. Sementara pada Reddit, akurasinya lebih rendah yaitu 52%, namun recall-nya cukup tinggi yaitu 91%, yang menunjukkan bahwa model mampu menangkap banyak sentimen meskipun dengan tingkat kesalahan prediksi yang lebih besar. Selanjutnya, hasil two proportion z-test dengan alpha sama dengan 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi sentimen positif maupun negatif antara pengguna X dan Reddit. Artinya, secara statistik perbedaan sentimen antara platform tidak cukup besar untuk dianggap signifikan. Bab 5 pengembangan. Jurnal ini dikembangkan dengan menggunakan metode chi-square sebagai pendekatan analisis statistik untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola keterkaitan yang muncul dalam data. Pada slide ini, kami menampilkan perbandingan antara metode yang digunakan pada jurnal asli dan metode pada jurnal pengembangan. Yang pertama, dari jenis uji, jurnal asli menggunakan two proportion z-test. Uji ini fokus untuk membandingkan dua proporsi, misalkan proporsi sentimen positif antara dua platform. Sementara itu, jurnal pengembangan menggunakan chi-square test of independence yang bertujuan untuk melihat hubungan antara dua variabel kategorik yaitu platform dan sentimen. Nah, dari segi tujuan, two proportion z-test digunakan untuk menjawab apakah terdapat perbedaan proporsi sentimen antara platform. Sedangkan chi-square tidak hanya melihat perbedaan, tetapi juga menguji apakah platform dan sentimen saling berhubungan. Jika dilihat dari tipe data, z-test hanya bekerja pada dua kelompok proporsi. Ini membuat metode tersebut lebih sederhana, tetapi juga terbatas. Berbeda dengan chi-square yang menggunakan tabel kontingensi, sehingga lebih fleksibel dan bisa menganalisis data multi kategori. Untuk kelebihan dan kekurangan, two proportion z-test unggul karena sederhana dan mudah diinterpretasikan. Namun, hanya berlaku untuk dua proporsi saja. Sedangkan chi-square sedikit lebih kompleks secara perhitungan, tetapi memberikan informasi yang lebih luas karena bisa menganalisis hubungan antar variabel. Dari hasil statistik, jurnal asli menunjukkan adanya perbedaan proporsi sentimen antar platform. Sementara pada jurnal pengembangan, nilai chi-square sebesar 9,17 menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Selain itu, pada jurnal pengembangan menghitung effect size menggunakan Kremers V sebesar 0,177. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara platform dan sentimen memang ada, tetapi kekuatannya masih tergolong lemah hingga sedang. Jadi, kesimpulan kedua metode sama-sama menunjukkan adanya perbedaan sentimen antar platform, namun chi-square memberikan gambaran yang lebih komprehensif karena tidak hanya menunjukkan perbedaan, tetapi juga kekuatan hubungan antara platform dan sentimen.
Inilah poster inovasi dan pengembangan dari kelompok kami, yang berjudul Analisis Sentimen Publik terhadap Starlink di platform X dan platform Reddit. Yang pertama itu ada latar belakang. Starlink hadir sebagai solusi alternatif internet bagi wilayah terpencil di Indonesia. Kehadiran Starlink ini memicu beragam respon positif dan negatif pada masyarakat yang dapat diamati di platform X dan Reddit. Analisis sebelumnya terbatas dengan two proportion z-test, sehingga diganti memakai chi-square test of independence yang memberi gambaran hubungan platform dan sentimen secara lebih lengkap. Yang kedua ada tujuan. Yang pertama, tujuannya menganalisis sentimen pengguna X dan Reddit terkait Starlink. Yang kedua, memberi gambaran yang lebih fleksibel dan komprehensif. Dan yang ketiga, mengevaluasi hubungan antara platform dan jenis sentimen. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama dilakukan text processing, kemudian pelabelan data menggunakan instalasi COM, kemudian klasifikasi menggunakan LSTM, selanjutnya pengujian menggunakan chi-square, yang terakhir analisis hubungan menggunakan Kramers. Selanjutnya saya akan membahas hasil dari pengembangan dan inovasi yang telah kami lakukan. Yang pertama itu ada data. Data yang kami gunakan adalah data yang sama pada jurnal sebelumnya, yaitu untuk platform X ada 79 data untuk sentimen negatif dan 174 data untuk sentimen positif. Untuk platform Reddit ada 27 data untuk sentimen negatif dan 23 data untuk sentimen positif. Di sini kami membuat hipotesis di mana hipotesis nolnya itu tidak ada perbedaan proporsi sentimen negatif antara kedua platform, dan hipotesis alternatifnya itu terdapat perbedaan proporsi sentimen negatif antara kedua platform. Di sini kami juga membuat kriteria penolakan di mana terima H0 bila chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel dengan derajat kebebasan 1 pada taraf kesalahan tertentu. Di sini kami menggunakan taraf kesalahan 5%. Untuk hasil uji statistik menggunakan chi-square-nya itu kami mendapatkan nilai chi-square sebesar 8,54567. Lalu di sini kami membuat visualisasi untuk uji chi-square yang telah kami lakukan. Pada diagram sebelah kiri itu adalah visualisasi untuk data nyatanya atau data aslinya, sedangkan pada gambar sebelah kanan itu adalah visualisasi untuk data yang telah diuji. Untuk keputusannya itu yaitu dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan 1, maka hipotesis alternatif diterima atau H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan signifikan proporsi sentimen negatif pengguna terhadap Starlink di Indonesia antara platform X dan Reddit, di mana platform X ini sebesar 31,2% dan Reddit sebesar 54%. Di sini kami menganalisis hubungan antara sentimen dengan menggunakan aturan Kramers V, di mana nilainya itu yaitu 0,167 dan hubungan yang dihasilkan itu lemah sampai ke sedang. Yang kelima, kesimpulan. LSTM menunjukkan performa berbeda di kedua platform, namun uji chi-square menunjukkan pola sentimen X dan Reddit serupa secara statistik. Chi-square juga menjadi alternatif analisis yang lebih fleksibel dibandingkan z-test. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.